Kalau kaum intelektual sekalian, wah gila. Menurut saya ini sungguh keterlaluan, sungguh di luar nurul. Bayangkan hanya sebatas nonton bareng atau nobar film yang berjudul Pesta Babi dibubarkan paksa guys, digeruduk. Bayangkan kalau warga Konoha itu pesta babi di dunia nyata. Itu lebih parah lagi. Sedangkan di film aja ada film pesta babi dibubarkan. Kenapa warga Konoha itu sensitif dengan babi? Padahal nenek moyang kita zaman dulu makan daging babi. Jadi secara tidak langsung dalam DNA kita itu ada daging babi. Jadi kenapa kita sekarang ini sok-sokan gitu ya sensitif dengan babi? Padahal kan babi bisa dimakan juga kan kalau kepepet. Itu kata Pak Ustadz Abdul Somad. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya. Marah sama Pak Uwas. Pak Uwas pernah mengatakan, kalau kita kepepet, kalau nggak ada makanan lain selain babi, boleh kok makan babi, kata Pak Ustadz Abdul Somad. Lalu kenapa kita sensitif dengan yang berbau babi gitu? Vaksin itu banyak yang mengandung babi, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita tuh sensitif banget dengan yang berbau babi? Ya, warung babi dibubarkan, kemudian ada pesta babi dibubarkan, ya, nonton film yang berbau babi dibubarkan gitu ya. Jadi sedikit-sedikit digeruduk gitu ya, sedikit-sedikit dibubarkan. Kenapa kita itu semakin hari semakin anti terhadap perbedaan? Jadi sama halnya dengan yang terjadi baru-baru ini yang viral di media sosial, di mana ada sebuah film yang sangat-sangat kontroversial, yaitu film yang berjudul Pesta Babi. Nah, yang jadi pertanyaan, apa isi daripada film ini? Kenapa ada banyak orang yang sensitif terhadap babi ini? Kenapa ada orang yang ketakutan, orang yang sensitif terhadap film Pesta Babi ini? Kenapa judulnya film Pesta Babi? Benarkah dalam film tersebut ada pesta babi? Apakah ini cuma metafora? Jadi guys, film yang baru-baru ini viral di media sosial itu sebenarnya bukan film seperti film Korea atau film-film fiktif dan lain sebagainya, tapi film dokumenter. Nah, yang jadi pertanyaan, apa isi daripada film ini? Apakah ini mempengaruhi daripada kelangsungan hidup babi? Di mana setting kejadiannya? Kenapa film ini viral? Apa alasannya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Dan yang menarik daripada film Pesta Babi ini adalah ternyata di Papua itu babi lebih penting daripada duit. Wow, luar biasa. Babi di Papua ini sama pentingnya atau lebih penting daripada babi dalam konteks adat Batak Toba. Nah, yang jadi pertanyaan, apalagi fakta menarik atau fakta unik seputar pesta babi ini? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Jadi bagi teman-teman yang sensitif dengan babi, bagi teman-teman yang fobia terhadap babi, maka video ini mungkin tidak cocok bagi Anda. Karena di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Apa fakta menarik seputar film Pesta Daging Babi ini? Kalau saya bongkar ini, mungkin akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi guys, yang menarik daripada film babi ini adalah ini sebenarnya judul yang sangat kontroversial sekali ya. Saya salut dengan orang yang membuat film ini ya, terlepas mereka itu pro siapa gitu ya, pro Prabowo atau siapapun itu ya, saya tidak ada urusan ke situ ya, tapi saya melihat dari sudut pandang seni pembuatan film, kemudian dari sudut pandang sastra, dari sudut pandang culture, dari sudut pandang budaya, tradisi dan sebagainya. Jadi film ini sebenarnya fokusnya itu fokus tentang budaya dan isu lingkungan. Nah, jadi dalam film tersebut yang dikritik sebenarnya itu adalah yaitu kebijakan daripada pemerintah, terutama kebijakan daripada Mr. Wowo, yaitu yang suka dengan
deforestasi atau si paling sawit. Jadi di Konoha itu ada seorang presiden bernama Mr. Wowo yang sangat suka dengan sawit. Bahkan dia mengatakan bahwa sawit itu adalah pohon gitu. Sawit itu bukan pohon ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa film Pesta Babi ini sengaja digeruduk? Apakah ini suruhan daripada Mr. Wowo? Apakah ini suruhan daripada aparat? Apakah ini suruhan daripada si coklat atau si ijo? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi yang sangat-sangat menarik atau yang paling tajam dari film Pesta Babi ini adalah si sutradara mengkritik ya. Kalau dari sudut pandang seni ya, kalau saya perhatikan film ini mengkritik supaya pemerintah itu jangan menghancurkan adat budaya atau hutan adat di Papua. Jadi di Papua itu kan ada istilah hutan adat. Nah, hutan adat ini sebenarnya nggak boleh diganggu-gugat. Karena apa? Karena hutan adat ini dianggap sebagai paru-paru dunia. Papua itu kan dianggap sebagai paru-paru dunia ya. Sehingga ini ada semacam konflik. Tapi disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada siapapun isinya. Saya tidak berpihak pada Pak Prabowo, saya tidak berpihak pada pengikutnya, saya tidak berpihak pada orang Papua, enggak. Saya tidak berpihak pada siapapun isinya, saya tidak berpihak pada pembuat film ya. Karena gini, kalau saya perhatikan itu, ini sangat penting sekali guys ya. Berkali-kali saya mengatakan, kita itu adalah masyarakat yang tidak bisa berpikir dewasa. Kita itu punya literasi yang sangat-sangat rendah sekali, termasuk saya ya. Dulu saya sangat-sangat rendah sekali literasi baca saya. Semenjak saya masuk ke Fakultas Ilmu Budaya, semenjak saya kuliah di jurusan sastra, saya menyadari ternyata bangsa kita itu buta dalam membaca. Dalam artian bukan nggak bisa membaca, tapi literasi baca itu rendah sekali. Artinya gini, dalam konflik ini kita tidak bisa melihat bahwa orang-orang Papua itu sebagai korban, nggak bisa. Jadi jangan berpikir bahwa saya berpihak pada orang Papua di sini ya, enggak. Ini penyakit bangsa kita. Bangsa kita itu ya kalau melihat suatu masalah itu kita selalu memframing gitu. Oh ini yang jahat, oh ini yang baik. Enggak. Enggak seperti itu guys. Saya tidak mengatakan di sini orang Papua pahlawan, pemerintah jahat, enggak. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Jadi baik pemerintah ya orang Papua dan pembuat film ini juga enggak ada yang suci. Enggak ada yang jadi pahlawan, enggak ada. Ada kelemahan dan kelebihannya. Jadi kita mulai daripada orang Papua itu sendiri. Jadi guys, ternyata kenapa ada pembalakan hutan, kenapa ada penjualan hutan adat di Papua itu, diduga karena ada oknum-oknum raja-raja adat atau kepala suku di sana yang menjual hutannya ke pengembang atau pengelola. Jadi kita nggak bisa melihat masalah ini dari satu sudut pandang. Enggak. Sama seperti kisah yang saya tulis dalam buku saya ini. Mirip banget. Cuman ini settingnya di Kalimantan. Sama, mirip banget. Ya, bahkan di buku ini saya jelaskan pemuka agama sekalipun ikut terlibat dalam menghancurkan hutan yang ada di Konoha. Kenapa? Karena pemuka agama itu seringkali dijadikan ya, pemuka agama, kepala suku dan sebagainya, seringkali dijadikan sebagai tameng. Untuk apa? Untuk meredam konflik supaya masyarakat maklum gitu. Biasanya pemuka-pemuka agama itu ditempatkan di garda terdepan. Ya, dalam kisah buku saya ini mirip banget seperti kisah dalam Pesta Babi. Ya, dalam buku ini saya mengisahkan ya orang-orang yang tinggal di Kalimantan itu, nggak semuanya tapi ya mereka sengaja menjual tanahnya, menjual hutannya ke pengusaha. Ya, kemudian pemuka agama juga ya sering bawa-bawa dalil, bawa-bawa ayat untuk apa? Untuk meredam konflik supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat mulia. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa melihat bahwa pemuka agama itu suci, orang Papua suci, kemudian pengusaha jahat, nggak bisa. Karena ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi kita melihat masalah itu nggak boleh hitam putih gitu. Kalau saya perhatikan warga Konoha itu kalau melihat masalah itu seolah-olah yang jadi pahlawan itu adalah orang Papua itu tersakiti, orang Papua itu korban dan sebagainya. Nggak segampang itu guys. Ya nggak segampang itu.
kalau kita bukan orang lapangan ya, kalau kita nggak pernah melakukan observasi ya, melakukan riset kecil-kecilan terhadap masyarakat yang ada di daerah-daerah, bukan berarti saya mengatakan masyarakat yang daerah semuanya jahat ya, bukan seperti itu. Tapi mereka juga terlibat. Kepala suku, pemuka-pemuka agama yang ada di sana juga terlibat. Kenapa mereka terlibat? Apa alasannya? Ya karena kebutuhan. Jadi kepala suku yang ada di Papua ini atau pemuka-pemuka agama yang ada di Papua ini, bahkan oknum-oknum pendeta dan lain sebagainya yang dituakan di sana, mereka menggunakan kepercayaan mereka untuk apa? Untuk meredam konflik dan untuk kepentingan mereka sendiri. Karena mereka juga punya kepentingan kok. Ya seperti dalam buku yang saya tulis ini ya, Tanah Luka. Apa sebenarnya kepentingannya? Kepentingannya pemuka agama itu harus menyelamatkan ribuan anak yatim piatu. Jadi ada dua pilihan, menyelamatkan hutan atau menyelamatkan anak yatim piatu. Jadi sama seperti kasus yang ada di Papua ini. Kalau saya riset, saya pelajari, para pemuka agama juga mereka punya kepentingan kok. Ya mereka membantu orang lain, ya kemudian bangun sekolah, ya. Jadi duitnya itu nggak dimakan sendiri gitu ya, nggak dimasukkan ke kantong. Jadi ini semacam dilematis ya. Orang-orang yang ada di Papua itu atau kepala suku itu ya mereka membangun sekolah gitu untuk apa? Untuk pendidikan Papua gitu. Tapi mengorbankan hutan gitu. Jadi ini tidak ada pahlawan di sini ya. Pak Prabowo juga seperti itu. Apa yang ada di pikiran Pak Prabowo? Kenapa dia sangat suka dengan deforestasi? Apa alasannya? Alasannya itu karena Pak Prabowo pengen kita mandiri secara energi. Termasuk tidak ketergantungan terhadap energi negara lain. Seperti misalnya bensin. Ya karena sawit itu kan sudah bisa diolah jadi bahan bakar minyak kan. Itu yang dipengen oleh Pak Prabowo. Jadi saya dalam hal ini tidak menjelek-jelekan Pak Prabowo, enggak. Tapi saya melihat dari berbagai sudut pandang. Ya kalau Anda jadi presiden, Anda juga mungkin melakukan hal yang lebih jahat daripada yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo itu pengennya apa? Kita mandiri gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan, kok Pak Prabowo itu jahat banget ya mengorbankan hutan. Guys, kalau bicara tentang kejahatan itu bukan berarti saya membela Pak Prabowo ya. Manusia itu hidup mengorbankan orang lain guys, tanpa kita sadari. Itu hukum alam. Contoh misalnya, kita makan ayam. Kita membunuh ayam kan? Kita makan lele, kita membunuh lele kan? Kita makan babi, kita membunuh babi kan? Jadi kita itu pembunuh gitu. Kita mengorbankan pihak lain supaya kita survive gitu. Sama seperti hutan misalnya. Ya, Pak Prabowo demi ketahanan pangan, ya demi deforestasi, demi untuk ketahanan pangan gitu ya. Jadi Pak Prabowo itu kan dari dulu, dari semenjak Menteri Pertahanan itu kan sudah menggaungkan yang namanya ketahanan pangan. Makanya ada istilah food state. Jadi yang dikritik film Pesta Babi ini sebenarnya food estate. Nah yang jadi pertanyaan, siapa yang benar? Yang bikin film ini atau Pak Prabowo? Atau masyarakat Papua? Jadi dalam hal ini kalau saya perhatikan, ada 3 poin yang penting ya. Yang bikin film, orang Papua dan pihak pemerintah. Jadi kalau saya perhatikan, antara ketiga ini ada keterikatan. Nggak bisa dipisahkan dan kita tidak bisa mengatakan orang Papua itu korban, nggak bisa juga. Wong yang memberikan izin itu ya pasti oknum-oknum kepala suku, ya pemuka agama yang ada di sana gitu. Dan oknum-oknum kepala suku dan pemuka agama di sana juga duitnya itu dibagi-bagi sama masyarakat, kemudian dipakai untuk apa? Untuk anak yatim misalnya, ya kemudian bangun sekolah dan sebagainya gitu. Jadi ini permasalahan yang sangat-sangat complicated gitu ya, permasalahan yang sangat rumit sekali. Ya, tidak bisa disederhanakan seperti melihat 2 gambar ya, yaitu hitam dan putih, nggak bisa. Jadi masalah ini adalah masalah yang tidak hitam putih. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan ya, di Konoha itu kita itu sangat-sangat dipengaruhi oleh pola pikir hitam putih. Kenapa kita itu cenderung berpikir hitam putih?
Jangan dulu kita masuk ke ranah sesuatu hal yang rumit seperti kejadian yang ada di Papua ini, tapi pola pikir kita dulu kita perbaiki dulu gitu ya. Kalau pola pikir kita itu tidak diperbaiki, maka ya hal-hal seperti ini akan jadi masalah gitu. Jadi gini guys, saya sebagai mahasiswa sastra, saya dari kuliah dulu sudah menyadari ternyata masyarakat kita itu masyarakat yang sangat-sangat malas membaca. Sehingga para penulis juga malas menulis buku. Nah, dari situ tuh awalnya. Kita malas membaca, penulis malas baca buku. Kenapa? Karena nggak ada kehidupan di sana. Sehingga literasi baca kita rendah dan dunia sastra kita tuh rendah. Lah, apa hubungannya dengan pola pikir hitam putih? Sangat. Orang barat itu berpikirnya tidak hitam putih karena apa? Karena dipengaruhi oleh apa? Buku. Dipengaruhi oleh tulisan-tulisan, dipengaruhi oleh novel-novel, dipengaruhi oleh karya-karya sastra dan sebagainya. Sementara kita masih miskin dengan karya sastra. Kemudian apa yang mempengaruhi ya sehingga kita berpikir hitam putih? Apakah ini ada korelasinya dengan karya sastra? Sangat. Jadi film-film yang ada di Indonesia itu ya, jadi kalau kita perhatikan di Indonesia itu kan ada banyak film ya, banyak banget ya, seperti bawang merah, bawang putih ya, ada banyak tuh ya film-film di Indonesia. Jadi kalau anda perhatikan film-film di Indonesia itu selalu hitam putih ya, pahlawannya itu atau anak mudanya atau bintangnya itu ya suci banget gitu ya, nggak punya kesalahan ya. Kemudian biasanya orang yang jahat itu adalah orang yang terus gitu ya diuber-uber gitu, itu kesalahan fatal, itu membentuk pola pikir kita. Ya, kemudian dalam masalah film religi juga kita seperti itu. Pemuka agama itu ya biasanya di film-film kalau Anda jeli ya, pakai sorban, ya kemudian pakai tasbih ya. Di film-film apapun, di sinetron, film horor dan sebagainya, tiba-tiba datang orang yang pakai sorban, pakai baju putih. Ya, tiba-tiba mengucapkan kalimat bahasa Arab ya. Dan orang yang jahat itu ya di framing seperti orang-orang yang pribumi gitu ya. Dan orang yang suci itu di framing seperti orang-orang Arab gitu. Ini membentuk pola pikir kita. Ya, sehingga apa? Sehingga kita terdoktrin, terdogma bahwa orang Arab itu suci gitu. Pemuka agama yang ada di film-film itu suci gitu. Padahal pada faktanya kan nggak semuanya seperti itu kan. Ada banyak kok pemuka agama di Konoha yang kurang gitu. Ya, seperti Rizik Syihab gitu, Habib Bahar dan sebagainya. Ya, tapi mereka bersorban guys. Kalau bicara sorban, Abu Jahal juga bersorban. Jadi kita jangan tertipu dengan sorban. Kenapa kita bisa tertipu dengan sorban-sorban? Apa alasannya? Ya karena di film-film Indonesia seperti itu. Kalau Anda perhatikan sinetron ya, kalau ada penjahat tiba-tiba datang bersorban ya, mengucapkan bahasa Arab lalu keluar, meledak. Jadi seperti itu film di Indonesia. Kenapa film kita itu miskin gitu ya? Miskin literasi, miskin sastra. Kenapa? Karena kurangnya penulis. Ya, di Indonesia itu ada sedikit sekali yang berminat jadi penulis. Kenapa? Bukan karena malas gitu ya. Tapi nggak ada kehidupan di sana gitu ya. Kalau kita jadi penulis itu nggak ada kehidupan. Biasanya penulis itu profesi sampingan gitu, bukan profesi utama. Ya, kalaupun ada penulis terkenal seperti Raditya Dika, kemudian Andrea Hirata, ya dan lain sebagainya, ada banyak sebenarnya penulis, tapi biasanya mereka awalnya itu tidak berprofesi jadi penulis. Beda kalau misalnya di luar negeri. Luar negeri itu seperti di Korea misalnya. Kenapa film Korea itu bagus? Kenapa? Karena ada yang berprofesi sebagai penulis. Jadi dari kecil mereka sudah berpikir kalau saya jadi penulis saya harus fokus gitu ya, karena kehidupan saya nanti akan terjamin. Di Konoha penulis apakah kehidupannya terjamin? Enggak guys. Karena apa? Karena masyarakat itu malas membaca. Dan itu mempengaruhi pola pikir kita ya, mempengaruhi perfilman. Film-film di Indonesia itu kan based on karya tulis, based on novel, based on apa? Ya berdasarkan sastra. Ya semakin buruk sastra suatu negara, maka akan semakin buruk budaya. Ini mempengaruhi budaya, mempengaruhi pola pikir kita juga. Sama seperti yang ada di Papua. Jadi yang terjadi di Papua ini sebenarnya tidak bisa melihat dari satu sudut pandang gitu ya. Nggak bisa ya, harus dari berbagai sudut pandang yang lebih rasional. Kemudian kenapa bangsa kita itu terlalu fanatik dengan yang namanya babi gitu ya. Jadi dalam film ini juga dikisahkan bahwa kalau kita menggusur hutan adat, kalau kita
bikin semacam food estate, menghancurkan hutan dan sebagainya, maka secara tidak langsung itu juga menghancurkan yang namanya pesta babi. Jadi dalam tradisi orang Papua itu, mereka menganggap bahwa babi itu lebih penting, lebih berharga daripada uang. Sehingga apa? Sehingga mereka itu sangat suka pesta babi. Zaman dulu gitu ya. Sampai sekarang juga seperti itu kok. Sama seperti orang Batak. Orang Batak di semua lini kan pasti ada babi ya. Karena apa? Sudah menjadi adat ya. Dan kalau saya perhatikan, orang Papua ini lebih kental ya adatnya daripada orang Batak. Bukan berarti saya mengatakan orang Batak itu nggak punya adat ya. Sama-sama punya adat, tapi orang Batak itu kan masih ada opsi lain seperti kerbau misalnya. Artinya gini, kalau orang Batak itu pesta, masih bisa menggunakan kerbau, menggunakan ya sapi dan lain sebagainya. Tapi kalau orang Papua itu enggak. Orang Papua itu harus babi. Makanya ada stereotip yang mengatakan ketika lu punya banyak babi, ya, ketika lu punya peliharaan babi yang banyak, maka lu adalah orang yang sangat-sangat dihormati di Papua. Jadi semakin banyak babi yang lu punya, maka lu semakin dihormati. Dan biasanya yang memelihara babi di Papua itu bukan cowok ternyata, cewek ternyata guys. Jadi ini berhubungan dengan culture ya, berhubungan dengan budaya dan sebagainya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan ya, warga Konoha itu kan sensitif dengan yang namanya babi. Kenapa sih kita itu sensitif dengan babi? Kenapa gitu? Padahal dulu nggak seperti itu. Dulu waktu agama Islam minoritas di Konoha, ya waktu baru pertama kali disebarkan oleh Wali Songo, nggak ada tuh yang melarang berdagang daging babi, nggak ada seperti itu. Dilarang memelihara babi, nggak ada sensitif seperti itu, nggak ada. Bahkan ya waktu Wali Songo menyebarkan agama Islam ke Konoha itu nggak pernah tuh bubarin paksa ibadah orang lain dan sebagainya. Kita tuh nggak terlalu sensitif dulu dalam beragama waktu zaman Wali Songo. Kenapa? Apa alasannya? Apakah itu cuman permulaan aja gitu ya? Apakah itu cuman manis-manisnya aja waktu penyebaran agama? Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Karena gini guys, kalau kita membenci babi itu artinya ini adalah kebodohan dalam berpikir gitu. Bukan berarti saya ngajak yang video ini untuk makan babi ya. Ini adalah ketololan dalam berpikir. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Babi itu kan ciptaan Tuhan. Kita kan menyembah Tuhan. Lalu kalau ada ciptaan Tuhan kita hina, itu sama kita seperti menghina Tuhan kan. Apakah babi itu produk gagal? Kalau babi itu produk gagal, Tuhan maha segalanya. Kenapa babi itu tidak dimusnahkan dari awal gitu? Kenapa gitu? Jadi seolah-olah kita menginjak kepala babi supaya kita terlihat suci gitu. Itu kalau saya perhatikan. Kita menginjak kepalanya supaya kita naik gitu. Itu artinya ya tanpa kita sadari kita adalah masyarakat yang sangat-sangat munafik sekali ya. Ini munafik namanya. Kita tidak punya kesadaran dalam spiritual. Jadi sama hal dalam film babi ini. Sebenarnya film babi ini nggak ada hubungan dengan babi ya. Cuman ya warga Konoha kan sensitif dengan babi sehingga ya produsernya yang bikin film ini sengaja bikin kata babi di situ. Karena saya juga penulis guys. Jadi penulis itu juga memikirkan judulnya. Judul itu sekitar 70%. Judul itu lebih penting daripada isi. Ya, kalau judulnya nggak menarik, maka akan selesai. Ya, walaupun buku saya itu judulnya nggak terlalu menarik ya maafin ya. Tapi boleh dong ya, di order ya. Nggak terlalu mahal kok ya. Nggak sampai 4 bungkus rokok, nggak sampai ya. Nggak sampai guys ya. Jadi ini mirip banget ya kisahnya seperti yang ada di Papua. Silakan dibaca ya. Dan penulisan novel ini menggunakan style penulisan novel noble. Ya, bukan novel seperti yang ada di Konoha. Bukan berarti saya mengatakan novel yang ada di Konoha itu semuanya jelek, enggak. Tapi ini menggunakan style penulisan novel. Style penulisan novel itu tidak pernah menganggap satu karakter itu suci, enggak. Jadi semua ada kelemahan dan kelebihannya. Dan kita diajak mikir gitu ya. Kita dikasih asupan ya. Novel-novel itu berbeda dengan novel biasanya. Makanya itu sangat bercita-cita jadi pemenang Piala Nobel dari Konoha.
mudah-mudahan ya. Satu-satunya yang punya cita-cita atau memenangkan, mungkin kayaknya banyak ya di Konoha itu yang bercita-cita jadi pemenang Piala Nobel. Tapi sejauh ini belum ada satupun ya warga Konoha yang memenangkan Piala Nobel. Sementara negara lain, India misalnya, India yang sering kita ledek-ledek, udah banyak kok dari India, ada 4 atau 5 orang tuh ya. Jadi mudah-mudahan ada 1 orang yang memenangkan Piala Nobel dari dunia sastra. Karena background saya itu sastra, saya suka dengan novel, saya suka dengan dunia sastra, makanya saya ngambil jurusan sastra. Walaupun waktu saya ngambil jurusan sastra, waktu saya baru kuliah itu, saya tuh dikata-katain gitu. Mau jadi apa kamu nanti kalau kamu jurusan sastra? Ternyata permasalahan bangsa kita itu ada di dunia sastra. Literasi kita rendah, kenapa? Karena dunia sastra kita itu miskin, ya miskin buku-buku gitu ya. Jadi please lah sama yang nonton videonya, mari kita memperkaya literasi baca kita supaya kita cepat jadi negara maju. Karena 10 negara maju rata-rata rajin membaca. Jadi kalau kita jadi negara maju tanpa rajin membaca, malas membaca, itu seperti mengharapkan emas jatuh dari langit. Nggak mungkin, mustahil. Oke? Silahkan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan video ini. Ya, tolong tulis di kolom komentar. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih telah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.